المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلفكم آل الكتاب الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن صلاح وإلى جميع مشايخنا وعلمنا أبنائنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستغفر لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal muqarrabin wal muqarrabin. Para asal para jamaah semuanya diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan semangat afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dalam kehidupan kita. Senantiasa insyaallah Allah Jalla wa Ala jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, hafid dan hafidhah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya, musibah, bencana ataupun yang lainnya yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, yang kita inginkan senantiasa dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga senantiasa membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan tentunya juga terus kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan yaumul akhir nanti di hadapan Allah, dan dengan senantiasa di dunia kita menghidupkan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan Zulqa'dah,
Jadi akhir-akhir bulan Zulqa'dah, kemudian insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Insya Allah tanggal 8 itu sudah masuk tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Jadi besok tanggal 1 tamunya, tanggal 8 hari Sabtu. Nah itu sudah masuk tanggal 1 di bulan ya, sama sekarang termasuk dari bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram ya, kemudian bulan Rajab. Nah sekarang Zulqa'dah, kemudian besok Zulhijjah. Nah kemudian tanggal 8 ya, 8 berarti besok bulan Juni ya, itu sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam kehidupan kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kajian kita yang sudah lama tertunda dari kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Abu Fida Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulu fid dharain amin. Kemarin sampai mana sih? Kemarin kita udah masuk sampai berbuahnya Nabi Muhammad, kita masuk pada penjelasan kita. Ya. Masih dalam bab yang maja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bab yaitu yang menjelaskan, jadi hadis-hadis ini menjelaskan tentang bagaimana ya, rupanya, bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau khalqi itu adalah bentuk ya, atau rupa. Tapi kalau khuluq menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masih membahas tentang khalqun ya, atau bentuk atau rupa ya, dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak salah sampai hadis yang kedua, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Ya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi fid dharain amin. Al-Imam At-Tirmidzi في كتابه يقول حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شمحة أذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Jadi hadis ini yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Abu Ishaq mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib. Jadi Al-Barra bin Azib ini menceritakan bagaimana rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rajulan marbu'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada yang mengatakan rajulan, ada yang mengatakan rajilan. Ya, kalau rajulan marbu'an sama seperti yang hadis yang kedua ya. Kemarin sudah kita bahas, disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi ada rab'atan, ada marbu'an, jadi sama-sama ya, mirip-mirip ya. Jadi rab'atan atau marbu'an ini Rasulullah enggak pendek, Rasulullah enggak tinggi, jadi sedang, dilihatnya cakep. Orang kebangetan tinggi cakep apa enggak? Iya, orang ketinggian juga agak enak dilihat, apalagi orang pendek. Ya, tapi ini Rasulullah rajulan marbu'an, jadi pas, tingginya pas, pendeknya juga dapat, artinya nggak panjang, nggak pendek. Ya, itu ketika dikatakan rajulan. Nah, ketika dikatakan rajulan, ya rajulan ini, ya rajulan artinya rambut beliau itu tidak terlalu kritik. Ya, kemarin sudah kita bahas, nggak lurus juga nggak kritik, ya sedang. Ya, itu ya bahasanya, gitu dah. Ya rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Ya ba'id ma bainal mankibain. Jadi bainal mankibain ini dadanya bidang. Ya, jadi apa, pundak-pundak ini jauh. Jadi kelihatannya cakep keker gitu. Ya. Ini mankibain, ini pundak, antara pundak ini kelihatan lebar. Ya. Bidang kayak dulu kalau Bang Wadi habis dulu kan pernah kaji fitness kan. Nah, itu kelihatan cakep tuh. Ya. Sekarang udah mikirin umahat ya. Di Almus sudah banyak pikirannya dia. Nah itu Rasulullah nggak tinggi, nggak pendek, kemudian juga ya pundak-pundaknya ya bidang atau apa nih ya dadanya ya, dadanya bidang, kemudian pundak-pundaknya lebar, ya badannya lebar, kemudian azimal jummati ila syamhati udunaihil yusra. Azimal jummah, jadi rambutnya Rasulullah SAW itu ya, para sahabat itu menjelaskan, menceritakan ada wafrah, ada limmah, ada jummah. Ya, jadi kalau wafrah itu rambut Rasulullah apa, di bawah telinga. Jadi Rasulullah rambutnya nyampe ke telinga segitu. Jadi mengatakan di pas di apa nih, yang kecil ini begitu. Ya, itu namanya wafrah. Nah kalau limmah ya itu ada di bawah kuping tapi nggak nyampe pundak. Jadi ada wafrah, kalau wafrah sampai ke kuping. Ya, kalau limmah itu di bawah kuping tapi belum nyampe pundak. Nah kalau jummah nyengser ke pundak. Nah itu banyak yang meriwayatkan, menjelaskan bagaimana ketiga-tiga itu memang pernah Rasulullah punya rambut seperti itu. Ya. Makanya di sini dikatakan azimal jummati, azim itu lebat. Nah, jadi Rasulullah lebat al-jummah. Jadi jummah berarti rambut Rasulullah SAW sampai menyentuh pundak. Ya ila syafhati udhunaihil yusra.
Ya, kemudian bahwasanya sampai melewati udunain, ya, terlihat bahwasanya melewati kuping, ya, kuping beliau. Kemudian alaihi hullatun hamra. Ini rambut Rasulullah SAW lebat, ya, sampai menyentuh pundak atau melewati kedua telinganya. Alaihi hullatun hamra, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu hullah. Jadi hullah itu pakai baju double. Orang kalau pakai baju double disebut dengan hullah. Jadi kalau para habaib kan pakai baju double, ada gamis, ada luaran gamis. Atau kita yang suka sarungan itu disebut juga double. Jadi atas satu, kemudian sarung satu, juga disebut dengan hullah. Nah, ini Rasulullah SAW, ya, itu pakai baju double, kemudian di luarannya itu hamra. Ya, hamra itu merah. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu melarang kita pakai baju merah-merah banget. Jadi kalau mau pakai baju merah itu ada variasinya. Ada garis hitamnya, ada garis putihnya. Artinya jangan merah-merah, merah polos begitu. Ada tulisan apanya gitu, warna apa. Jadi jangan pakai baju merah polos, bermotif. Jadi merahnya merah bermotif. Nah begitu. Jadi bisa dibayangkan, ya, bagaimana indahnya Rasulullah SAW. Ya, beliau yang punya kulit nggak terlalu putih, nggak terlalu gelap, ya, sahok matang begitu. Dan tingginya luar biasa, tinggi badannya, kemudian juga dadanya yang bidang, kemudian rambutnya yang ikal, yang lebat. Ya, kemudian ketika memakai baju ya, hamra itu baju merah, ya, luaran merah, kita lihat bagaimana ya keindahan Rasulullah SAW. Kemudian Bara bin Azib mengatakan ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Bara bin Azib mengatakan aku nggak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Minhu, hukumnya kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau nggak pernah melihat ada orang Arab, orang Quraisy, ya, ketika bentuknya seperti itu yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya hadatsana Mahmud ibnu Ghailan, hadatsana Waqi'un, hadatsana Sufyanu an Abi Ishaq an Barra bin Azib qala ma ra'aytu min dilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wa la bil tawil. Yang hampir sama ya, hadisnya menjelaskan ya, apa yang diceritakan sama oleh Bara bin Azib. Jadi sama ya dengan apa yang diceritakan oleh Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala qala. Beliau menceritakan kepada kita semua ma ra'aitu min dilimmatin, ya, aku tidak pernah melihat ya siapa dia yang mempunyai limah. Ya, limah. Kalau tadi kan jumah, ini limah. Kalau limah berarti nggak nyampe pundak. Jadi Rasulullah itu ya keadaan rambutnya seperti itu. Ya. Jadi banyak diriwayatkan antara jumah, limah, kemudian wafra. Aku nggak pernah melihat ya orang yang rambutnya ya sampai melebihi kuping, nggak nyampe pundak. Ya fi hullatil hamra. Kemudian tadi dia pakai baju double, ya, warna merah. Ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang seperti itu. Ya, rambutnya
yang melebihi kuping, yang hampir ke dada, hampir ke pundak, kemudian memakai baju merah, ya tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, ya, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya punya rambut sya'run yadribu mankibaihi. Katakan juga bahwasanya Rasulullah rambutnya sampai ke pundak. Ba'idun ma bainal mankibain. Jadi pundak-pundaknya lebar, ya, bidang. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Ya, Rasulullah itu ideal katanya. Ya, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Ya. Ada yang begitu. Prabu. Ya, subhanallah. Kemudian hadis selanjutnya hadatsana Muhammad ibnu Ismail, hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana Al-Mas'udi an Utsman ibni Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali ibni Abi Thalib qala. Nah, ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau menceritakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau enggak pendek juga enggak tinggi. Ya, lagi dijelaskan bagaimana bentuk badannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syasmul kaffaini. Jadi syasmu itu kalau dipegang itu ini apa nih? Lapak ya, lapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu halus tapi berisi gitu. Berisiknya enak gitu, pegang tebel. Oh, kita kan tebelnya dari kapalan. Kalau kita kan kapalan. Kebanyakan narik, kebanyakan maju. Bawa paket. Ya, Rasulullah itu tebal, cuma halus gitu, berisi. Nah, jadi syasnun itu tebal, halus gitu. Ketika dia pegang itu berisi gitu. Jadi berisinya merasa tebal, bukan kapalan ya, kapalan itu kita. Itu syasnun al-kaffain. Ya, dua telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wal qadamain, dan juga kaki beliau itu cakep, ya, bersih. Ya, kalau kita gantengan. Banyak kali. Ya. Bisa global. Global. Apa namanya itu? Air. Ya. Banyak terbang kita. Kayak parutan. Nah, jadi kaki beliau itu cakep, ya. Ada orang yang merawat muka tapi kakinya agak dirawat begitu. Jadi perbedaannya itu baina sama wal ard gitu. Antara bumi dengan langit. Ya. Kemudian dakhmur ra'si. Ya, jadi Rasulullah itu dakhm itu kalau bahasa ininya apa, dakhm itu apa, penuh ya, atau padat sebenarnya ya. Dakhm itu padat, ra'sun itu kepala, tapi diterjemahkan dengan dakhnur ra'si itu Rasulullah itu kepala beliau pas gitu, ideal dengan badan segitu. Jadi kalau orang badannya begitu, kalau kepalanya kecil juga jelek gitu. Ya. Kepalanya gedean juga jelek. Jadi kepala Rasulullah itu pantas pas gitu dengan badan beliau. Ya. Ada orang yang badannya kecil tapi kepalanya gede. Ya, atau badannya gede tapi kepalanya kecil. Nah, dakhmur ra'si itu kepala Rasulullah SAW itu pas. Kemudian dakhmul karadis, ya sama. Jadi
tulang-tulang beliau tuh gede, jadi tulang beliau tuh gede, apalagi tulang pundak. Makanya beliau dikatakan bidang, badan dadanya lebar karena memang punya tulang-tulang yang besar. Dakhmul qaradis. Kemudian tawirul masrubati. Nah, Rasulullah SAW ini juga punya masrubah, itu punya bulu dada. Ya. Jadi masrubah itu bulu dada Rasulullah SAW itu dari dada beliau ini sampai pusat. Ya, jadi dari bulu dada beliau itu sampai pusat. Nah itu, jadi beliau punya bulu dada. Kapan terlihat? Memang Rasulullah kan kadang terlihat ketika ganti baju atau ketika umroh. Ya, ketika umroh kan ihram. Ya. Nah itu kan terlihat ya bagaimana bentuk ya dadanya Rasulullah SAW. Kemudian ila masya takaffuan ka'annama yanhaddu min sababin. Rasulullah kalau jalan itu ya takaffuan, enggak nyeret. Ya, jadi dijelaskan di sini ka'annama yanhaddu min sababin, bagaimana ketika orang jalan itu ketika ada tanjakan kemudian dia angkat kakinya, atau ketika ada turunan itu orang dia angkat. Jadi orang kalau naik tanjakan atau dia turun diseret apa diangkat kakinya? Diangkat, di mana-mana pasti diangkat. Nah Rasulullah SAW itu mau turunan, mau tanjakan, mau jalan biasa itu selalu mengangkat kakinya ketika berjalan. Jadi nggak diseret. Ya, jadi jalannya cakep. Ya, kadang kan kita tahu yang jalan juga sebagainya aja kita itu kan juga nyeret tuh. Ya, jalannya juga kurang cakep juga. Kadang kaki kita melongsong-longsong lari. Ya, tapi Rasulullah itu cakep ketika mengangkat kakinya ketika jalan. Kemudian lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya ya apa yang terdapat ya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir ya, yang baru ya beliau lihat yang memang badannya luar biasa. Nah terakhir kata guru kita nyampe ya, yang kelima ini kita baca matan dan sanadnya sama seperti ini. Ya hadatsana Sufyan ibnu Waqi qala hadatsana Ali anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nahu. Ya, jadi yang hadis yang kelima ini sama. Ya. Jadi sama apa yang dijelaskan dengan hadis ke-6 harusnya. Ya, jadi hadisnya sama. Yang dijelaskan oleh Sufyan bin Waqi kemudian Adil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bi ma'nahu. Jadi sanad dan matanya sama, menjelaskan tadi bagaimana Rasulullah SAW nggak panjang, nggak tinggi, nggak pendek, kemudian juga telapaknya halus, ya, enak tebal ketika dipegang, kemudian juga kakinya Rasulullah SAW cakep, ya, bersih, kemudian kepalanya juga pas. Ya, tulang-tulangnya besar, kemudian bulu dada Rasulullah SAW ya sampai pusar beliau. Jadi memang nggak ada bulu Rasulullah SAW itu kecuali hanya di dadanya saja. Makanya terlihat bersih. Nah ketika berjalan takaffuan yang nggak diseret, ya. Kemudian diangkat kakinya. Nah begitulah ya bagaimana bentuk ya tubuhnya Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan
yang kita bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, dengan mengenal lebih dekat lagi bagaimana ya rupa bentuk dari Rasulullah SAW. Karena hadis yang selanjutnya lumayan panjang, kita teruskan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila saya tergelap yang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.